Keberadaan makhluk manti ternyata bukan hanya kekebaran atau dongeng semata, walau belum diperoleh hasil penelitian secara ilmiah. Beberapa waktu yang lalu, seorang warga Kala Empo, Kecamatan Linge, Aceh Tengah, M. Yusuf Amandharma bercerita bahwa dirinya sering bertemu dengan manti. Mirip dengan Flores Man yang dijuluki dengan Hobbit atau Flo pada tahun 2003 silam, di Flores, Nusa Tenggara Timur, makhluk kerdil yang ditemukan kerangkanya tersebut oleh arkeolog merupakan spesies endemik yang dinamai dengan Homo floresiensis atau Flores Man, yang berarti manusia Flores. Manusia Flores ini ditemukan berukuran tinggi hanya 1,1 meter, sehingga disebut sebagai manusia kerdil dari Flores. Isi Jawa Barat tu aku pernah tengok ika baju hitam, berarti geri dan masih ateis. Ika berpakaian hitam. Tapi berpakaian putih bermakna nge-sosialisasi peradaban kita dengan menurut penuturan masyarakat Gayo di Aceh Tengah, makhluk manti di Gayo merupakan makhluk yang sangat mirip dengan manusia. Berdiri tegak hanya saja berperawakan kecil. Ukuran badannya hanya setinggi anak-anak umur 7 tahun. Tidak mengenal penutup badan atau pakaian. Diperkirakan tinggal di dalam hutan belantara Gayo, wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Gailues, dan sekitarnya. Terbilang sangat langka orang yang pernah bertemu dengan sosok makhluk ini. M. Yusuf Amandharma mengaku sering berjumpa dengan makhluk ini, hanya saja secara tidak sengaja ketika beliau pergi berburu ke hutan atau pergi menjala ikan di dalam hutan kawasan Linge, Aceh Tengah. Menurut penuturan M. Yusuf, manti memiliki kepekaan yang luar biasa tajam terhadap kehadiran manusia di dekatnya. Oleh karenanya, dia akan segera menghindar, berlari dengan kecepatan luar biasa, menghilang hingga tidak dapat terlihat bagaimana makhluk tersebut berpindah tempat di tengah rimbunnya hutan, sehingga sulit untuk mendeteksi tempat persembunyiannya. Sudah cuma Pak? Benar. Oh ya, gede betih rawan benar nih. Gede bersalah Pak? Gerak. Jangut jangut loh. Jangut. Tapi memang jemaah. Iya Pak, dari dengan Bapak. Burun lani na. Tapang dua na lani atas. Wanu yang Pak? Wanu telu. Teneo. Wanu telu. Tutur sidah dengan Bapak. Ngal sekitar 5 tahunan lah, baru. Sekitar 5 tahun. Segaran Pak. 5 tahun. Segar demu Bapak. Hah? Kapar lain. Kapar kenapa? Dijelaskan, selain memiliki ciri seperti diterangkan di atas, beberapa kali makhluk manti yang pernah ditemui M. Yusuf terdiri dari 2 orang. Dengan tubuh ditutupi bulu, manti yang ditemukan berpasangan tersebut tidak dapat dipastikan merupakan pasangan berlawanan jenis kelamin atau tidak, karena sulit mengetahui jenis kelaminnya. Mokot kami daten, anak ulan kami nengon we. M. Yusuf pernah sekali menemukan sosok mirip makhluk ini di hutan. Namun ketika beliau mencoba mengikuti arahnya, beliau menemukan jejak kaki yang aneh, yaitu jejak kaki manusia berukuran kecil yang seolah berlari mundur ke belakang. Kenang M. Yusuf, yang mengaku terakhir bertemu dengan sosok manti ini sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi si Hina kami gerkai betih kayu ni cendana. Busla olo kan kau wangi pedikin kowe. Kadang ada rihim ya wangi anak ni minyak wangi ada. Nah, gere betih kayu na lagu ni ku kuah. Ini kami nak ken mau bau ni minyak wangi. Itu memang wangi. Wangi. Jadi ceraan jemaah, kadang
Menmaian kadang pun kerja umurnya mana? Kadang menmaian pun kerja kadang. Tari himah minyak wangi. Wangi. Dah ngomokot. Baru betih. Ini sata ya. Buat ti sata enam. Hanya satu. Coba bau kau ini kayu ni bau wangi. Tani meh ni nangkak kayu na sikit ya ina. Nga betul ha kayu na rupo wangi. No mati na bah wangi. No mati na wangi. Coba ka ana kayu ni na wangi. Dalan. Mesti dahan berarti meruan Pak. Bapak. Ika manti gaji kengon. Saya ke. Ayo ika parana jep dulu mai ke Pudaha. Tu sidah. Yo. Oh ya ketau naik kuniko. Hari tahun 50 ni. Oh, saya. Berarti sangka dorari gitu Pak kah manusia Sangka wah ya. menghindar untuk berkomunikasi ya. Dia merah dekat liaran ya di akang kena kita. Astagfirullah. Iya. Sampai keras kok. Keras. Pantas pudin bangkai. Oh, mahib lah dapat Pak. Gi, hayang mahe gi. Berarti daerah ini isi balik curigai arah nanti nih Pak. Jadi ke daerah ya, ke Ibah Nuten. Ulah ya ini jamat ini arah ya. Jamat. Tapi aku gerak ke ngono ne si kita uno yang kaparna. Udah sunyi ya. Tahanan lagu ligna desa timur oleh kapara. Betul ya. Lumut ya, kampung Kita malah pernah mantiu nih Pak. kita pelagu di Sumanti. Ana waktu ya. Dia Sumanti. Ara kena jema simbalik kidingnya hana ya Pak. Oh ya aku gerak ke ngono ya arah bekasnya arah ke ngon. Oh, Bekasnya lagu bekas desa orang bekas mantina. cuma balik. Cuman sakai karap. Jadi aku ya gerak hana-hana. Udah jelas aku ya. Ke Simantine kalau Bapak gedengnya dis. Ya dis mungkin ke kiding apa cuman pujaan ni se. Oh. Aku kiding ke kanak. Hana munarun tora hari kanak. Berarti ke SD ya. Kanak SD. Gerak kolak ya nih, gerak ram. Pucak ya. Iku warna kulitnya Pak Kulit hitam ah. hitam. Terasa. Biru putih Pak putih. Gigi. Kita janggut ana, janggut ana naru eh. Bawa ini janggut Pak. Janggut ya. Oh, saya. Berarti kemaluannya lagi pasangan Pak. Beri teringat. Gigi. Terasa. Jarak sidah kita sangkal ya Pak. Arah 20. Menurut seorang warga Takengon yang tidak mau disebut namanya, menerangkan bahwa sosok makhluk kerdil dengan ciri tersebut di atas yang pernah ditemui di hutan Gayo itu ada dua jenis, yaitu manti dan kumen. Sekilas keduanya merupakan makhluk yang sama, namun yang membedakan kedua jenis ini adalah pada kakinya. Pada sosok yang dinamakan kumen memiliki postur kaki yang tidak biasa, yaitu kaki terbalik ke belakang dengan posisi tumit menghadap ke bagian depan tubuh dan jari-jari kaki menghadap ke belakang. Demikian Lintas Gayo dari Takengon.